mancanegara roja tentang Bapak. Nah, mancanegara roja seperti Ibu sampaikan minggu lalu, mancanegara roja tentang nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini tujuan pembelajaran kan? Nah, pertama, namanya jelas nilai-nilai tokoh perumusan Pancasila. Harus tahu namanya itu tokoh perumusan Pancasila adalah sei. Harus tahu anak-anak itu ada hubungan nilai Pancasila dari budaya sekitar kita. Harus tahu namanya menunjukkan sikap kerjasama, persatuan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, tinggal ya Ibu baca lagu ini tujuan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran Ibu nanti Ibu moga awal Ibu bosan di tanah ini supaya mengerti bahwa Ibu menjelaskan di sekolahnya perumusan Pancasila, Ibu Wiwato belajar waktu tuh anak sekali menang. Tokoh perumusan Pancasila. Tokoh perumusan Pancasila di situ A. Oke, kamu benar? Yes, Soekarno. Siapa lagi? Muhammad Hatta, Muhammad Yamin. Situ lagi sih. Soekarno. Oke anak-anak, sekarang yuk perhatikan gambar jana. Sudah? Nah, dari gambar jana ini anak-anak, kira-kira menurut Yuna para tokoh bangsa merumuskan Pancasila dan bendera. Ayo, para tokoh bangsa merumuskan bendera. Ya, betul. Gotong untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesepakatan bersama supaya kalau dari masalah karena Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dan lima. Nah, sebelum kelima Pancasila atau sekarang tahun lebih kali sudah lebih begini, tahun sebelum tahun pasti ada kok sama-sama Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, kok sama-sama merumuskan program Pancasila sebelum Hatta udah 5 Pancasila dan sekarang dari Pancasila harus sendiri bisa disebut-sebut. Nah, tahu kan? Sebelum orang pasti buku sama rumuskan kembali Pancasila, pastinya ada berdebat dan lain sebagainya. Nah, anak Ibu jelaskan kembali ya, tanam mana. Nah, perumusan Pancasila bagaimana dilakukan melalui sidang-sidang yang diselenggarakan oleh BPUPKI pada tahun 1945. Nah, anak kedua, kemudian mereka harus perlu berdiskusi dan bermusyawarah. Supaya apa? Mereka berdiskusi dan bermusyawarah itu supaya apa? Supaya apa? Iya, untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, anak-anak karena Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik suku, agama, budaya maupun pendapat. Misalnya pendapat dari teman Jean ini Rizky, artinya pendapat itu berbeda. Nah, dengan bermusyawarah dari kita sama-sama fokus bersama kita dengan musyawarah sama-sama, dan para tokoh dapat mencari keputusan terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Oke, nah sekarang perhatikan
share-kan kok ini video. Lalu aku iso, maksudnya video jelas, menjelaskan materi. Ya, setelah diperhatikan gambar, Ibu Nana jelaskan. Oke, nah setelah diperhatikan gambar, Ibu Nana jelaskan seperti ya materi kita ujian. Nilai-nilai juang rumusan Pancasila. Nah, tokoh-tokoh rumusan Pancasila memiliki semangat perjuangan yang sangat besar dalam mempersiapkan dasar negara Indonesia. Nah, ada beberapa tokoh. Nah, Ibu jelaskan toh, sisi berapa tokoh nah? Nah, ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Supomo. Oke, terus nilai-nilai juang yang dapat kita dari sekarang menurut anak berapa? Nilai-nilai juang bagaimana? Nilai-nilai juang bagaimana? Ini Ibu jelaskan semuanya. Kira-kira menurut nilai-nilai juang yang perlu diteladani, yang harus diteladani sekarang apa? Busa. Nah, Ibu jelaskan yang pertama semangat persatuan. Semangat persatuan teman-teman. Mengutamakan dan harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, terus yang kedua, cinta tanah air. Ibu cinta tanah air, teman-teman cinta tanah air berarti kita harus rela berkorban demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Berarti kita harus rela untuk berkorban. Yang ketiga, musyawarah dan menghargai pendapat. Musyawarah menghargai pendapat seperti apa? Karena seperti rumusan Pancasila dilakukan melalui sidang dan diskusi bersama. Terus ada pun tanggung jawab. Berarti para tokoh memikirkan masa depan bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Nah, ada pun makna Pancasila. Makna Pancasila itu apa? Nah, sebelum menjelaskan makna Pancasila itu Ibu tanya lagi. Bagaimana Ibu jelaskan semuanya? Ibu sudah ulun keo dijelaskan bagaimana. Kira-kira situ ayat Pancasila itu apa? Apa Pancasila? Situ apa? Pancasila itu apa? Ibu jelaskan bagaimana? Busa. Aduh, berarti ini dijelaskan kemana? Nah, Pancasila itu merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna Pancasila. Karena apa yang
Itu busa. Nah, yang pertama adalah pedoman bersikap dan bertindak. Nah, pedoman bersikap dan bertindak itu apa? Apa sedang ibu dan apa pedoman yang bertindak? Pedoman bersikap dan bertindak itu apa? Nah, dijelaskan. Semua perilaku masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan Tuhan Yang Maha Esa, nilai apa, kedua, ketiga sampai lima Pancasila itu harus sesuai. Malah sesuai, berarti negara kita terbengkalai, urat air bersatuannya. Mengerti kan? Oke, lanjut. Yang kedua, pemersatu bangsa. Nah, pemersatu bangsa bagaimana? Pemersatu bangsa berarti Pancasila tenang atau mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, misalnya tadi beda suku, agama, ras, adat dan lain sebagainya. Tapi karena adanya Pancasila berarti kita menjadi satu. Maksudnya yang ketiga, sumber nilai dan moral. Nah, apa pentingnya menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat. Tahu, cita-cita dan tujuan bangsa mencari arah dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Maksudnya yang terakhir, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Berarti semua aturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Maka sesuai dengan Pancasila, biar sudah pernah menjelaskan, maka sesuai dengan Pancasila, berarti negara kita tidak akan bersatu. Maka akan terjadi saling mengejek. Misalnya teman yang di sini Gerald dia ejek yang di sana, terus Ramos dia ejek Charlie, begitu ya. Makanya adanya Pancasila, berarti kita menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ada pun contoh penerapan Pancasila. Saya tahu contoh penerapan Pancasila. Saya tahu. Ya, menghormati teman yang berbeda agama, saling menolong ya. Misalnya kerajaan kita agama Kristen, kita harus menghargai. Karena adalah gereja, kita harus menghargai mereka. Meskipun kita berdoa, kita harus diam, menghargai mereka serta doa. Dan begitu pun mereka akan menghargai kita pada saat kita lagi berdoa. Terus bermusyawarah saat mengambil keputusan bersama, misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua dusun, pemilihan kepala desa, pemilihan bupati dan lain sebagainya. Itu kan kita harus bermusyawarah kok untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Saya itu membantu sama teman tanpa membeda-bedakan. Misalnya Jiani dia orang kaya, terus dia Ramos ini orang miskin, terus dia mau bantu Ramos, itu tindakan yang baik Bu. Iya, tindakan yang buruk. Setelah itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bersikap jujur adil kepada orang lain. Oke, ada lagi dari materi yang sudah Ibu jelaskan dan tadi kira-kira ada paham tidak materi ini hari? Paham apa ya materi teologi? Paham? Oke, mari paham apa materi teologi Ibu dengar bagi Ibu LKPD. Nah, Ibu jelaskan kerja LKPD. Nah, LKPD yang pertama nama kelompok. Ditulis nama kelompok Ibu kemarin dari kelompok toh, bagi itu terus nama kelompok. Tadi yang Ibu jelaskan. Bagi nama kelompok. Setelah itu dikerjakan soalnya. Soal nomor 1, nomor 2. Mengerti gak? Oke, sekarang kita bagi kelompok. Karena Milena masuk kelas, murid komisi KI, biar kita satu kelompok saja ya. Oke, sekarang kerja kerja baru mode. Mari kita mengerti di tanah Ibu supaya Ibu jelaskan ulang. Ibu kasih waktu kerja sekali 5 menit karena soalnya kan gampang. Ibu jelaskan kan. Misalnya nomor 1, apa nilai jual untuk pengusaha Pancasila? Apa nilai jual untuk? Nah, Ibu jelaskan kan.
sebutkan tokoh-tokoh pengusaha Pancasila. Ibu jelaskan kok. Terus. Oke, sudah kan? Sudah, sekarang ibu minta satu orang untuk maju ke depan presentasi hasil kerja kelompok. Oke, Ramos maju sih. Oke, terima kasih Ramos. Silakan Bu. Nah, oke anak, gimana Ramos mata jelasan enggak? Nah, dari jawaban untuk Ramos mengatakan sebutkan dua tokoh perumusan Pancasila. Nah, jangan Ramos jawab. Dua tokoh perumusan Pancasila, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Benar atau salah? Benar. Nah, berarti Ramos ya teman-teman mengerti atau belajar kerja tentang dia jawab tokoh perumusan Pancasila, mengerti kan? Mengerti kan? Aduh, tetap ya kita masa. Oke, anak yang mengerti kan? Sekarang kita ibu refleksi ke ya tentang pembelajaran kita yang timur motivasi cina untuk gue terus kita saja sebelum kita lalu. Nah, dari pembelajaran kita belajar tentang nilai-nilai juang untuk pengusaha Pancasila, karena kita nak sebagai siswa kita kan dengar perlu kita SD terus tuh pasti kita SMP, SMA dan lain sebagainya tuh. Nah, di dalam kelasnya kita harus saling menjaga. Kita sebagai siswa harus menjaga. Nah, dari hal kecil saja kita harus menjaga, misalnya dalam kelas, sesama teman, dengan kakak-kakak kelas yang punya, kita harus saling menjaga. Nah, terus ini misalnya kita menjadi SMP atau lain sebagainya dan kita sudah beranjak dewasa, nah bagi kita dipercaya untuk menjaga negara. Dengan cara apa? Dengan cara tadi berdasarkan menghormati orang tua, terus menghormati teman, menjaga nama baik kita. Nah, itu salah satu cara kita untuk menjaga negara kita dari hal-hal kecil. Namun kita pulang di Jakarta, di Jakarta, ini pertikaian apa? Kita harus memilih, kita menilai. Tidak usah, itu terlalu jauh. Hal-hal kecil dalam kelas, misalnya kita ada adik cewek, kita sebagai kakak kita harus menjaga, sebagai adik juga harus menjaga kakaknya. Nah, itu hal-hal kecil ada yang membuat kita sudah mau untuk menjaga bangsa Indonesia. Itu hal-hal kecil saja. Nah, oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Nah, ibu minta